Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat kawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang sangat dingin ini, seperti teman-teman dengar ini mungkin suara gemuruh hujan. Tiada henti-hentinya hujan. Saben hari hujan. Memang jadi membuat suasana jadi dingin di daerah Mbah ini, karena di sini itu di pegunungan, jadi sangat dingin. Dalam kesempatan video Mbah sekarang ini, Mbah akan mengajarkan kepada teman-teman, ya bukan mengajarkan, bukan menggurui Mbah, karena Mbah itu juga bukan orang pintar, tapi kita bisa belajar bersama. Ya, bukan, maaf, Mbah nggak mengajarkan, namun mau memberikan cara-cara, ya, membuat jimat sendiri. Jimat itu apa sebenarnya? Jimat itu siji dirumat, artinya satu yang disimpan dan dirawat. Sesuatu benda atau apa yang dianggap membawa keberuntungan yang disimpan dan dirawat. Kenapa harus disimpan dan dirawat? Karena benda itu termasuk benda apa saja, ternyata masih mempunyai sifat bisa rusak, ya, bisa rusak, artinya ada kelemahan juga. Namun untuk bagi orang-orang yang percaya dengan jimat, ya, itu memang sejak dulu kalanya, dari leluhur-leluhur dulu, memang selalu memberikan petuah-petuah melalui jimat. Namun hakikatnya itu bukan diartikan bahwa jimat itu yang memberikan segala-galanya, itu bukan. Itu namanya, itu cuma petuah belaka. Dengan jimat itu memberikan sugesti, memberikan keyakinan kepada kita, sehingga kita yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya jarang beribadah jadi beribadah. Itu petuahnya demikian, sehingga membuat kehidupan ini semua jadi lancar. Nah, jimat apa yang Mbah akan ajarkan di saat ini, cara membuatnya bagaimana, itu sebenarnya mudah. Ada pepatah, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu bahaya sekali teman-teman. Kalau kita durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu, hidupnya pasti tidak akan berkah. Karena teman-teman sudah tahu bahwa bagaimana perjuangan seorang tua, orang tua khususnya ibu, itu membesarkan kita. Dari masa kecil disusui, dibesarkan, itu penuh dengan penderitaan. Setelah kita besar, lupa, durhaka. Itulah yang membuat berkah kehidupan kita jadi sengsara, karena kita melupakan ibu. Maka surga itu di bawah telapak kaki ibu, bahwa kehidupan, keberkahan itu tergantung doa orang tua. Makanya teman-temanku, mari kita ajak, ya, untuk selalu menghormati ibu, mencintai ibu khususnya. Oke, tidak panjang lebar, bagaimana cara membuat jimat? Yaitu yang pertama, karena seperti tadi, doa orang tua khususnya ibu itu membawa keberkahan, maka kita harus pertama kali meminta maaf jika ada kesalahan-kesalahan kepada ibu, ya. Untuk teman-temanku yang ibunya sudah tidak ada, silahkan selalu mengirim doa. Kemudian bagaimana caranya? Bagi teman-temanku yang ibunya masih sugeng, masih ada, ya, minta dengan penuh kehormat
uang kepada ibu. Uang itu bisa uang kertas atau uang logam, terserah ibu yang kasih. Seperti contoh begini, ini uang, katakanlah uang ini dari ibu atau uang logam, terserah apa saja. Namun minta hanya satu saja, ya. Kalau ibu kasihkan 2 juga nggak apa-apa, nah, tapi minta 1 aja dan minta sesuai keikhlasan yang diberikan ibu. Ibu kasih 100 perak, jadi masalah. Kasih 1000, kasih 500, kasih berapa saja, tidak jadi masalah. Nah, jadi uang yang diberikan ibu tadi diterima dengan senang, dengan senang. Kemudian minta juga secarik kain. Ya, kalau di Jawa itu jarik atau pakaian sehari-hari yang ibu pakai. Minta secari aja, secuil saja begini. Ini contoh pakaian ibu. Itu kalau tidak, minta yang baju bekas ibu, jangan minta yang baru lalu dicuil begini, nanti malah ibu marah. Minta yang sudah nggak dipakai saja, secuil saja begini. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ini katakanlah ini kain dari ibu, ini juga duit dari ibu. Kemudian duit itu kita lipat kecil saja begini, lipat begini, kemudian dibungkus dengan kainnya. Nah, ini duit dibungkus dengan kainnya, dibungkus dengan kainnya. Kemudian setelah terbungkus itu usahakan dijahit. Setelah jadi, nah, ini namanya jimat. Kemudian duitnya itu simpan saja, terserah mau simpan di saku, simpan di dompet atau apa, itu terserah Anda, terserah teman-temanku. Namun sekali lagi, pada saat minta duit jangan bilang sama ibu mau bikin jimat. Ya, untuk keperluan apa terserah alasannya. Jadi sesuai dengan ikhlasan ibu, ya. Jadi minta saja, dibungkus seperti ini, kemudian dijahit, kemudian disimpan. Itu cara membuat jimat. Ya. Namun semua saya katakan tadi, ya, kita kalau ada kesalahan terhadap ibu, kita harus perbaiki dengan jalan minta maaf. Harus minta maaf. Jangan merasa walaupun anak sudah sukses atau apa, tanpa berkah ibu itu tidak ada gunanya. Tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya, tidak boleh, harus minta maaf. Hakikatnya itu tadi, karena berkah itu, ya, tanpa doa seorang orang tua, khususnya ibu, semua itu tidak ada artinya, kawan. Jadi harus kita berbakti kepada ibu. Kembali ke jimat tadi, setelah dijahit, dilipat seperti begini, kemudian ditaruh di dompet atau apa, itu hakikatnya apa? Agar itu tadi, agar kita tuh selalu, ya, teringat pada orang tua, khususnya ibu, kemana saja kita pergi. Kemana saja kita pergi, itu maknanya. Jadi ini jimat ini membuat sugesti kita kembali untuk mencintai orang tua, khususnya ibu, kemudian membuat kita itu semangat untuk mencari nafkah. Nanti teman-teman buktikan saja, yang tadinya hidupnya seret, hidupnya kurang ini, gunakan jimat seperti ini. Bikin sendiri, tidak usah beli-beli, ya. Bikin sendiri, dan itu original, asli dari berkah ibu.
Itulah cara membuatnya. Terus bagaimana syaratnya? Ada syaratnya supaya lebih berkah. Itu setiap hari, tiap malam, setelah ibadah itu harus mendoakan orang tua. Ya. Kalau ibunya yang sudah tidak ada, sudah meninggal, dikirim doa, kirim doa. Ya. Terus harus selalu kirim doa terus. Saya jamin, Mbah bisa menjamin kehidupan Anda selanjutnya pasti akan lancar. Yang membuat tidak lancar kehidupan kita karena itu tadi, karena kita selalu durhaka kepada orang tua, terus prasangka buruk pada orang tua. Minta maaf kepada ibu yang ada merasa kesalahan atau apa, harus minta maaf. Jangan sia-siakan orang yang telah berjasa membesarkan kita. Nah, itu kalau kita sampai durhaka pada orang tua, itu Tuhan pasti akan murka. Nah, itu hukuman dunia sudah seret, sudah susah, apalagi di akhirat nanti. Itu teman-temanku, bagaimana cara membuat jimat. Oh ya, bagaimana kalau ibunya yang sudah tidak ada? Ya, kalau tidak ada, bagaimana cara membuatnya? Tidak apa-apa, ambil saja duit Anda sendiri, kemudian ambil bekas pakaian ibu, pasti ada. Dan sambil berdoa, mendoakan ibu, agar jimat ini terlalu melekat dalam hati. Jadi begitu teman-temanku, ini cara membuat jimat sendiri, tidak usah beli, tidak usah ini. Mbah bisa menjamin kalau teman-temanku secara ikhlas ya, mencintai ibu, minta maaf atas kesalahannya, pasti rezeki jadi lancar. Mudah-mudahan di pagi hari ini ulasan Mbah ini bermanfaat dan silahkan praktekkan sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan tidak lupa Mbah mengajak tetap semangat